Oke, salam sehat kayak biasa, para sahabat dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 18, kita mulai melihat perkembangan dari panel yang kita stok ini. Di panjang-panjang, agar air 25-30%. Nah, mudah-mudahan di beberapa tahun yang akan datang, paneli harganya semakin naik. Kita berusaha belajar dengan teman-teman membangun sebuah komunitas persatuan. Kita investasi stok paneli teman-teman. Investasi stok paneli, mudah-mudahan 1-2 tahun yang akan datang paneli ini mampu memberikan harga yang terbaik lagi teman-teman, karena kita tahu bersama paneli pernah mencapai di harga 7 juta per kilogram 1 kilo seperti ini teman-teman. Nah sekarang harga paneli yang grade A super kayak seperti ini kita di harga 1,5 juta teman-teman. Nah ini adalah peluang yang sangat baik dari pengalaman yang saya pernah ketahui dari pecinta penghobi tanaman paneli dan juga sebagai petani. Banyak beberapa teman-teman yang memang memiliki dana yang cukup dan dananya ya dingin tentunya teman-teman. Jadi orang yang mau berspekulasi ya kadang-kadang main bank juga berani, karena keuntungan stok paneli ini nanti kalau naik harga 3 juta itu 100% teman-teman. Tapi alangkah amannya ketika teman-teman punya dana untuk bagaimana misalnya investasi lain. Kalau saya lebih cenderung ke investasi ke hasil bumi teman-teman, yang bisa di stok tentunya kualitas yang memang kita tahu kualitasnya bagus teman-teman. Ini saya ada kurang lebih 250 kilo. Ini kita lihat dulu karena quality control itu penting untuk bagaimana kita mempertahankan daripada kualitas paneli. Kita dalam 1 bulan atau 1 bulan 2 kali kita melakukan quality control, pengecekan daripada kolong-kolong paneli yang kita stok ini. Misalnya nggak ada jamuran atau bagaimana, kalau ada jamuran kita harus tanggulangi cepat biar tidak menyebar ke kolong-kolong paneli yang lain. Nah teman-teman dimanapun Anda berada, saya sendiri Wayadina Deswi membuka kerjasama kepada teman-teman. Mari kita stok paneli. Nah kebetulan juga saya mulai ada peluang di hilirisasinya. Beberapa teman-teman buyer itu dari luar negeri mulai datang untuk akan bisa menampung ke depan buah paneli-paneli yang memang kita hasilkan di Indonesia ini. Teman-teman bisa nanti hubungi saya, stoknya tidak harus ikut ke saya teman-teman, bisa teman-teman stok di rumah dan lain sebagainya, karena untuk memberikan rasa aman, nyaman, karena investasi yang paling bagus menurut saya dan ini tidak kena inflasi teman-teman, kita adalah stok hasil pertanian. Nah bagi bapak-bapak yang mungkin punya dana lebih, ada rezeki dan lain sebagainya, kalau tidak dibelikan tanah, diberikan hasil bumi seperti ini, panel seperti ini teman-teman, bagus juga, karena panel ini terus dibutuhkan oleh dunia teman-teman. Nah ketika panel ini dibutuhkan sebagai bahan pokok ini di luar negeri, baik Eropa dan Amerika, ini sangat potensi kita akan mendapatkan sebuah keuntungan. Memang kita jangan terlalu harap tinggi-tinggi teman-teman, tapi marilah kita belajar melakukan, karena orang-orang yang melakukan akan mendapatkan hasil dari apa yang mereka lakukan saat ini. Karena cerminan masa depan kita, apa yang bisa kita lakukan saat ini. Ketika kita mau berubah menjadi petani, tentu dari mindset juga kita ada berubah. Itu juga kehidupan manusia. Kalau kita mau berubah sikap dan perilaku, kebiasaan-kebiasaan buruk kita, sehingga menjadi yang lebih baik. Begitu juga kita petani teman-teman. Karena ada beberapa kebiasaan buruk petani, ketika harga murah, tanamnya diabaikan, tidak dirawat dan sebagainya. Ketika harganya mahal, mulai mereka ingat lagi. Nah, sehingga itu akan terus menjadi mengulang terus itu saja, tidak akan pernah mendapatkan sebuah hasil yang maksimal ketika kita tidak memiliki sebuah komitmen tekun juga teman-teman. Next, belajarlah kita mulai konsisten, karena keraguan cenderung akan menghasilkan hasil yang kurang bagus teman-teman. Keraguan identik kita akan salah langkah dan lain sebagainya. Memang tidak semua proses yang kita alami ini baik-baik saja teman-teman. Positif apapun kegiatan yang kita lakukan, tentu ada hal negatif juga yang penting kita antisipasi. Tentu dengan terus belajar, baik sosial kemasyarakatan, bergaul dengan teman-teman pebisnis dan lain sebagainya. Tentu kita walaupun menjadi petani teruslah belajar bagaimana kita memanfaatkan peluang ini. Saya seorang petani dari Singaraja Bali tentu tidak memiliki modal yang begitu banyak, tapi dengan modal kepercayaan
kita juga bisa melakukan stok dengan membangun sebuah komunitas, dengan kita mulai ajak teman-teman yang memiliki dana. Tentu stoknya tidak harus di gudang saya teman-teman, bisa di rumah, dan saya juga akan dampingi bagaimana cara menyimpan panel ini dengan baik. Teman-teman bisa bawa ke Pulau Jawa dan sebagainya, tapi ketika nanti bayar saya lagi 1 tahun datang, itu teman-teman bantu kami berikan produknya ini kita jual lagi. Memang biasanya kalau produk itu mahal, kadang-kadang orang pada lepas daripada komitmen. Nah, di sini saya membangun, yang saya ajak itu adalah orang-orang yang memiliki komitmen. Karena ketika mampu menjaga sebuah komitmen, ke depan juga kita akan mendapatkan sebuah kepercayaan teman-teman. Kadang persaingan yang tidak sehat ketika harga mahal, kita di luar daripada komitmen yang kita bangun. Kalau saya, teman-teman yang saya ajak, nanti kalau lagi 1 tahun, mudah-mudahan harga naik sampai 100%, harga panel ini 1 juta per kilo, 3 juta per kilo, itu yang kita beli misalnya sekarang sampai 1,5 juta. Nah, di sana juga tentu saya mendapatkan jasa dari pembeli saya, dan teman-teman juga mendapatkan untung. Karena tidak senantiasa dengan materi kita bisa berusaha, tapi bagaimana kita membangun sebuah program kerjasama yang baik, tentu dilandasi sebuah kejujuran, keterbukaan. Karena dengan keterbukaan dan kejujuran, di sana kita potensi main aman teman-teman. Karena sesuatu yang sering kita sembunyikan, kita terus membuat sebuah kesombongan yang tidak sesuai dengan apa adanya, tentu kepercayaan kita juga akan mengurang. Tapi perlu juga saya sampaikan, tidak semua program itu baik-baik saja teman-teman. Semua ada kendalanya, kita kadang teruji. Sebaik apapun kita lakukan, sejujur apapun kita menjadi manusia, tentu di lain pihak juga ada yang mungkin tidak senang sama kita, karena kita sebagai manusia tidak akan bisa memuaskan banyak orang. Tapi mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini, teman-teman ada yang tertarik nanti untuk ikut stok paneli, bisa menghubungi di nomor di bawah berikut ini teman-teman. Teman-teman bisa pesan untuk kualitas-kualitas yang memang nanti bisa diterima oleh pembeli paneli luar. Nah, kebetulan juga kami di Bali terus membangun komunitas. Tentu sesuatu yang kita raih itu tidak cepat teman-teman, tidak instan. Tidak ada uang jatuh geblok langsung udah di langit teman-teman. Nah, daripada itu marilah kita terus belajar menabung, menginvestasikan dengan mencetok 1-2 kilo paneli, 10 kilo paneli. Ini jadikan sebuah deposito kalian teman-teman, terutama bapak-bapak yang punya tugas, yang sudah main santai, ya tidak terlalu banyak, karena ini disimpan di ruangan pun teman-teman, ini luar biasa rumahnya teman-teman. Oke teman-teman, cukup begitu dulu, semoga bermanfaat. Mari kita lakukan hal terbaik, belajar dari berbagai pengalaman masa lalu. Ketika harga murah, mulai kita belajar sedikit menyetok. Nah, ketika harga mahal, mari kita jual kembali. Semoga bisa menutupi kekurangan dan kerugian kita ketika harganya murah teman-teman. Tapi cenderung orang-orang kaya itu mereka terus akan semakin kaya, karena mereka bisa berbelanja ketika saat murah. Sekarang ini dia stok banyak teman-teman. Nah, sedangkan kita sebagai petani yang menengah ke bawah, kadang-kadang kita kekurangan untuk kebutuhan hidup. Nah, disinilah pentingnya kita terus membangun sebuah kedisiplinan. Karena tidak ada referensi yang kita dapatkan ketika orang tidak disiplin bisa kaya, bisa cita-citanya terwujud. Tapi yakin dan percaya ketika kita konsisten, kita tekun, terus kita berjuang di usaha yang kita memang tekuni, walaupun ke depan ketika usaha berkembang kita juga bisa membuat usaha-usaha baru. Tapi dengan berfokus dahulu, Tuhan akan memberi kita jalan. Walaupun tidak semudah yang bisa kita bicarakan. Karena semua itu ada tantangan dan rintangan untuk bisa kita lewati. Orang sukses selalu di atas tantangan dan rintangan, dan selalu ada di atas masalah teman-teman. Nah, para teman-teman dimanapun Anda berada, itu dulu saya Wayan Desmi. Mulai hari ini akan lebih bagaimana kita sering diskusi tentang bagaimana kita menyetok buah paneli, mencari lisensi pembelinya. Karena beberapa tahun yang lalu saya sudah berbagi cara budidaya dan lain sebagainya. Mungkin cukup untuk cara budidaya, pendidikan dan sebagainya di konten saya ini. Saya lebih sekarang bagaimana mencari buyer, saya membuat konten bagaimana menyimpan produk paneli yang lebih baik sehingga bisa tahan dalam tahunan. Oke, terima kasih. Apabila ada yang tidak berkenan atas apa yang saya sampaikan, harap dimaklumi karena saya manusia itu tidak sempurna. Maka daripada itu, teruslah semangat walaupun profesi kita menjadi petani. Profesi apapun yang kita tekuni tidak akan membuat hidup kita susah ketika kita yakin dan percaya bahwa setiap profesi memberikan sesuatu yang luar biasa.
Karena setiap orang memiliki profesi berbeda, setiap orang memiliki skill yang berbeda. Maka itulah manusia menjadi makhluk sosial, akan tergantungan satu sama lain. Jangan kita sombong atas apa yang kita miliki saat ini, karena tidak ada harus disombongkan ketika kehidupan ini. Nyawa dan juga nafas kita dicabut oleh Tuhan. Hidup ini sementara, lakukan hal baik sehingga di hidup ini kita merasa damai. Rahayu sukses.